Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 21 Mei di hari ini. Mengawalinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Secara khusus saya akan membaca ayat 31 dan ayatnya yang ke-32. Firman Allah berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Demikian sabda firman Allah di hari ini yang intinya menasihati kita, mengajari kita untuk bergaul dengan firman. Sekali lagi kebenaran firman Allah di hari ini menasihati kita supaya kita bergaul dengan firman. Tetap di dalam firman, senang dengan firman. Itulah kebenaran firman Allah di hari ini. Adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya, adalah maunya Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita bergaul dengan firman, supaya kita tetap di dalam firman. Jelas sekali dalam ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku." Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku. Kalau tetap di dalam firman sama dengan terus-menerus di dalam firman, terus-menerus belajar akan firman, sama juga dengan artinya bergaul dengan firman. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita tetap di dalam firman, supaya kita bergaul dengan firman, supaya kita senang dengan firman, karena firman inilah yang menjadi makanan rohani bagi kita. Bahkan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu adalah manfaat dari firman Allah. Karena firman Allah ini diilhamkan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah, maka itu bermanfaat. Karena itu bermanfaat, maka seharusnya sebagai umat, sebagai orang percaya, kita rindu supaya kita bergaul dengan firman. Kita rindu supaya kita tetap di dalam firman. Nah, pertanyaannya adalah, apa dampaknya? Apa akibat bila saudara dan saya bergaul dalam firman? Apa dampaknya bila saudara dan saya tetap dalam firman? Apa akibatnya? Ayat 31 bagian terakhir, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Kamu adalah sungguh-sungguh murid-Ku. Jadi salah satu ciri seorang murid Kristus adalah bergaul dengan firman. Nah, karena itu apa akibatnya, apa dampaknya kalau saudara dan saya bergaul dengan firman, tetap dalam firman? Yang pertama dampaknya adalah membuktikan bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus. Kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Kalau apa? Kalau kita tetap dalam firman. Kalau kita bergaul dengan firman, kalau kita senang belajar firman, itu ciri seorang murid Kristus. Jadi murid Kristus itu bukan dilihat karena dia pakai kalung salib.
Murid Kristus bukan dilihat karena dia berKTP Kristen. Murid Kristus bukan karena dia punya aksesoris-aksesoris rohani. Tapi murid Kristus itu dilihat dari apakah dia bergaul dengan firman atau tidak. Jadi yang mencirikan kita sebagai seorang murid, kalau kita tetap dalam firman. Yang namanya murid, pasti ada guru, pasti ada belajar, pasti ada kurikulumnya, pasti ada bahan ajarnya di situ. Firman adalah kurikulum standar, kurikulum utama bagi saudara dan saya sebagai murid Kristus. Makanya kita harus senang baca firman, kita harus senang belajar firman, kita harus bergaul dengan firman. Karena dampaknya bagi saudara dan saya, bila kita bergaul dengan firman, akibatnya adalah menunjukkan dan membuktikan bahwa kita adalah murid Kristus. Jadi mari kita belajar dan berusaha sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita menjadi murid Kristus yang baik. Sudah barang tentu murid Kristus yang baik harus senang belajar. Dan satu-satunya bahan ajar kita adalah Alkitab, adalah firman Allah. Makanya kita harus tetap di dalam firman, kita harus tetap belajar firman, kita harus tetap bergaul dengan firman. Karena itu yang mencirikan bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus. Itu membuktikan bahwa saudara dan saya adalah murid Kristus. Itulah dampak yang pertama kalau saudara dan saya bergaul dengan firman. Yang kedua, dampak yang kedua ayat 32 sampai dengan 36. Ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita tetap di dalam firman, kalau kita bergaul dengan firman, kalau kita senang belajar firman, akibatnya apa? Dampaknya apa? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kita akan memahami kebenaran, kita akan tahu kebenaran itu secara baik, secara dalam, secara komprehensif, ataupun secara menyeluruh. Lain kali kita hanya parsial-parsial saja dalam mengetahui kebenaran. Lain kali kita hanya mengerti, memahami, tahu kebenaran sedikit saja. Padahal kebenaran Alkitab adalah sangat luas. Nah karena itu kalau kita senang di dalam firman, kalau kita bergaul dengan firman, akibat yang kedua adalah kita akan mengetahui kebenaran. Kalau kita tahu kebenaran, akibatnya apa? Apa untungnya kita mengetahui kebenaran? Ayat 32 bagian B, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita sudah tahu kebenaran dan kita coba menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari, firman Allah berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari kuasa dosa. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari kuasa maut. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari kehidupan kita dalam dosa. Hanya kebenaran. Tapi kalau kita tidak tahu kebenaran karena kita tidak bergaul dengan firman, bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan itu? Tapi ketika saudara dan saya bergaul dengan firman, maka kita akan mengetahui kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran dan menjalani hidup sesuai dengan kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Lalu apa dan siapa kebenaran yang memerdekakan kita itu? Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi apabila anak itu, kata anak ini jelas menunjuk Yesus Kristus. Jadi kebenaran yang memerdekakan, Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan Yesus Kristuslah yang memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, dari kuasa maut. Jadi sangat penting untuk kita bergaul dengan firman karena kita akan mengetahui kebenaran. Pada waktu kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita karena Yesus Kristus, pribadi Kristus adalah kebenaran. Dialah yang memerdekakan saudara dan saya dari kuasa dosa ataupun dari belenggu dosa.
Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari kuasa dosa, karena Dialah kebenaran, dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih bisa jatuh bangun dalam dosa. Nah, supaya kita tidak jatuh bangun dalam dosa, disinilah pentingnya kita mengetahui kebenaran dan kita belajar hidup sesuai dengan kebenaran. Maka kita akan hidup sesuai dengan kebenaran, maka disitulah kita akan mengalami kemerdekaan secara total. Kemerdekaan secara permanen dari kuasa dosa, dari belenggu dosa, ataupun dari dosa itu sendiri. Itulah dampak kalau saudara dan saya bergaul dengan firman. Hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kita dari dosa, tidak ada yang lain. Dan kebenaran itu bernama Yesus Kristus. Dialah kebenaran itu yang memerdekakan kita. Setelah Kristus memerdekakan kita, kecenderungan kita masih bisa berbuat dosa. Karena itu bergaul dengan firman menolong kita untuk mengetahui kebenaran. Dan ketika saudara dan saya menjalani hidup sesuai dengan kebenaran, maka disitulah kita mengalami kemerdekaan dari dosa secara permanen ataupun secara paripurna dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi kebenaran firman Allah hari ini kembali mengajak kita, mari kita bergaul dengan firman. Karena ketika kita bergaul dengan firman, dampaknya itu membuktikan bahwa kita adalah murid, benar-benar murid Kristus. Dampaknya adalah kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bergaul dengan firman. Tolonglah kami supaya kami tetap di dalam firman. Karena ketika kami bergaul dengan firman, dampaknya adalah membuktikan bahwa kami adalah sungguh-sungguh murid Kristus. Dampaknya adalah kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan, memetraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat kekuatan, berkat umur panjang Tuhan berikan. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka dan beri jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.